Tidak ada jalan paling mudah untuk menolak namanya musibah, kecuali banyak-banyak membaca sholawat kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والنبيين والعلماء العاملين الأولياء الله عارفين خصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام أحمد نجم الدين ابن عطاء الله السكندري وأصوله وفروعه وعلى سلسلته شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وأستاذنا وأستاذكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة آمة شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم هدية الفاتحة خصوصا جماعة مجلس تعليم في هذا المجلس ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والصلاة والسلام على من أحب الجماعة سيدنا وقدوتنا وأسوتنا رسول الله محمد النبي الأمة وكاشف الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتخصرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على النور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآل الأدار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman, Komplek Perumahan Rukut Harapan rahimakumullah.
Alhamdulillah, marilah mengawali pengajian subuh atau kuliah subuh pagi hari ini bersama-sama. Mari kita penuhi yaitu hak ubudiyah, perintah Allah yang ditujukan kepada kita semuanya, khususnya bagi kita hamba Allah yang beriman kepada Allah. Allah mengingatkan sekaligus yaitu memerintah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap apa yang disebut nikmat Allah, maka sebutlah, artinya syukurilah. Pagi ini kita dilimpahi rahmat, hidayah, taufik, inayah dari Allah, sehingga kita bisa hadir bersama-sama mendirikan ibadah sholat subuh berjamaah sekaligus kegiatan rutin pengajian subuh ini. Semoga Allah selalu menambahkan rahmat dan nikmatnya zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Seperti yang baru disampaikan tadi dalam pengumuman atau informasi, pagi ini selain ngaji ada amanat, yaitu cucunya Bapak Haji Subianto, Ketua Takmir Masjid Nurul Iman. Hari ini keluarganya mengungkapkan rasa syukur, yaitu dalam rangka memperingati atau mensyukuri amanat titipan, yaitu umur ulang tahunnya cucunya. Pertama untuk cucunya Pak Haji Subianto yang bernama Muhammad Sultan Al-Fatih, dan kedua Muhammad Syafi Al-Fawas. Sebelum ngaji, supaya saya tidak lupa, biasanya kadang ngaji lali, mari kita bacakan Ummul Quran, Ummul Kitab, Suratul Fatihah, dengan niat mendoakan semoga ananda berdua ini dan untuk anak cucu kita semuanya juga, semoga oleh Allah ditetapkan menjadi golongannya orang-orang yang beriman, amin, dan ditetapkan Allah dalam golongannya orang-orang yang soleh, amin Allahumma amin. Ala hadziniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya seperti biasa, mari kita tabarukan dengan membaca doa senandung Al-Quranul Karim. Berharap semoga Allah memberikan limpahan rahmat dengan barokahnya kitab suci Al-Quran meresap ke dalam hati kita, dan sekaligus semoga menjadi yaitu inspirasi di dalam ngaji kitab hikam ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhum ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adra an-nahar waj'alhu lana ya rabbal Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna
والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأطراف النهار واجعله لنا يا رب العالمين alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah, langsung ngaji pembelajaran kajian kitab Al-Hikam. Sekarang masuk materi nomor kajian 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Khairu ma tatlubuhu minhu, sebaik-baik sesuatu yang engkau minta dari Allah adalah ma huwa talibuhu minka, apa-apa yang Allah tuntut darimu. Jadi pada kajian kitab Al-Hikam nomor kajian di 1 ini kita diajari oleh muallif pengarang penyusun kitab Hikam apa yang harus kita minta kepada Allah di dalam daftar, yaitu rentetan kalimat munajat. Apa yang harus kita mohonkan kepada Tuhan kita Allah sebagai wujud hak ubudiyah ibadah di saat kita berdoa. Setelah ngaji Hikam ini kita akan tahu materi permintaan yang terbaik di hadapan Allah itu apa. Kadangkala kita ini justru terbawa nafsu. Orang berdoa saja itu masih dikuasai nafsu. Saya membuat analogi dan panjenengan jawab. Kalau ada satu susunan kalimat munajat atau doa, biasanya panjenengan yang amin, yang mau mengamini doa itu kira-kira isinya permintaan itu saya ngomong sama pilih. Ini sama dengan anak sekolah ujian multiple choice, memilih jawaban. Pertama, mengamini doa agar hidup kita ini diberi oleh Allah, yaitu rahmat kesehatan. Yang kedua, isinya doa agar Allah memberikan umur yang panjang. Yang ketiga, permohonan kepada Allah agar Allah memberi rahmat, harta, kekayaan. Yang keempat, agar Allah memberikan kita jalan hidup yang benar dan istiqomah di dalam kebenaran, yaitu diberi limpahan hidayah. Sampean kira-kira milih papat ki sing nomor 1 sing ndi? Sehat. Nomor 2 tadi apa? Umure panjang. Nomor 3
jadi orang kaya, harta berlimpah. Yang nomor 4, diberi. Kira-kira kalau disusun dalam satu kalimat itu, urutannya jenengan paling senang mengamini yang mana? Kok modelnya jawabnya wedi apa gak ngerti? Biasanya orang-orang itu kalau mengamini doa, apa berdoa sendiri atau mengamini doanya seorang pemimpin doa atau ustaz, niku nek amin mantep iku pada kalimat. Coba kalau tak muni nggih jenengan amini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakah. Lah ya iki mesti iki. Mesti iki sing amine bubareng amin. Niku nek kali ustaz diwala-wali dibualan rizqan wasi'an, rizqan mubarakah. Jawab apa ya? Amin. Amin. Tapi ketika sang pemimpin doa meminta limpahan hidayah, jarang orang ya tetap amin tapi gak tapi semangat. Nah, niki pasal 71 ini menunjukkan permintaan kepada Allah yang terbaik itu yang seperti apa. Bukan berarti kita minta kepada Allah rizki yang banyak, baik, barokah, ini jelek, bukan. Kalimat itu menggambarkan resapan isi hati orang. Jadi jenengan itu kalimat munajat itu menggambarkan kualitas ilmunya orang. Kalau sudah ngaji hikam, coba ada di dunia ini sesuatu yang oleh Allah tanpa diminta sudah diberi. Gak dijaluk tapi ada, Allah membuka ruang supaya meminta sehingga nanti diberi. Nah sekarang kan yang jadi pertanyaan, yang tidak diminta dan pasti diberi itu apa? Yang mintalah supaya diberi itu apa? Dari jenis kebutuhan hidup orang beriman ini saja kita kadang-kala sudah tidak paham. Sesuatu yang tanpa diminta tepat diberi itu adalah sarana hidup, pemenuhan kebutuhan hidup. Rezeki itu masih gak dijaluk, wis dikei. Makanya kalau ngaji bening no ati, ngaji tasawuf kita hikam, meminta rezeki itu kurang sopan. Bukan salah ya, kurang. Loh kok malah gitu Ustaz? Nah ini kan ngaji. Ngaji itu kan resapan ilmu yang dipelajari. Kita hikam ini membeningkan atau menjernihkan hati. Hati tempatnya niat. Segala perbuatan tergantung innamal a'malu. Nah terus yang boleh bagaimana? Makanya kalau kita berdoa itu ada kalimat masih koma, ada yang sudah titik. Maka di Al-Quran itu Allah selalu mengajari sampai titik, bukan koma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Nek ilman itu koma, tapi nafi'a itu titik. Wawaladan soliha. Wawaladan itu masih koma, tapi kalau tambahi soliha titik. Warizqan wasi'ah, malah gak wasi'ah to dituang baik. Halalan thayyibah mubarakah salama fid dini wad dunya. Masyaallah nek ustaz pinter nyusun kalimat doa dituang tambahi. Amin tambah mantep. Lah untuk lain salah satu sebab doa itu gampang diterima Allah kalau hatinya mantap. Masih sing donga sapa tapi kalau kita itu mantap yakin, katanya guru mursyid Thariqah Zaziliyah Syekh Al-Imam Abdul Hasan Ali As-Sazili, salah satu di antara sebabnya doa itu wusul nyambung nang Allah mudah dikabulkan adalah jazmul qalbu,
hatinya mantap. Hati mantap itu berarti bobotnya kuat. Enten tiang niku maca dongane biasa-biasa, tapi yakinnya kuat. Ono maca kalimat itu wah koyok maca puisi, tapi artinya enggak yakin. Nah yang baik bagaimana? Kalau minta berdoa sendiri ya bebas-bebas saja. Kalau mendoakan orang lain, yang jadikanlah yang amin itu hatinya menjadi mantap. Kalau sudah ngaji tasawuf hikam, rezeki itu bukan diminta, tapi dijemput. Kenapa Bapak Ibu? Karena dijemput itu apa beda diminta? Kalau diminta itu barangnya belum ada. Tapi kalau dijemput itu sudah ada. Namanya jatah. Rezeki umur itu jatah. Barangnya sudah ada. Antara rezeki dan umur itu satu paket. Makanya ada riwayat hadis, kalau orang itu belum datang ajal kematian masih punya rezeki. Tapi kalau sudah dijemput ajalnya, rezekinya berhenti. Makanya kenapa orang kerja itu harus ada pensiun? Pensiun itu persiapan berhenti. Makanya enten tolek penggawean sing oleh pensiun. Sebab sebelum mati ia akan digiring oleh Allah untuk persiapan mati. Sudah mulai penghasilannya berkurang. Iku nek ngerti ngaji hakikat, bukan penghasilannya saja yang berkurang. Daya kemampuan intelektualnya orang itu oleh Allah dikurangi. Makanya mboten enten uang ke tambah tua tambah pinter enggak ono. Tambah tua tambah pegon itu mungkin. Nggih napa nggih? Kita kok niki jamaah ngaji hikam menurut hamba niki prasa kula ya rada tua-tua niki. Pertanyaane, sampean wis pegon tak durung? Nah, mari berdoa diberi oleh Allah rahmat, kekuatan yaitu ingatan. Nah, pun nggih. Saya ulangi. Jadi menjemput rezeki. Maka bunyinya jadi gini, nek di kalimat Allahumma kalau mufrad nunggu dewe bukan ngimami, ini as'aluka rizqan wasi'an. Halalan thayyiban. Ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang lapang, luas, halal dan baik, ditambahi mubarakah. Jadi setelah rizki diminta ada terusannya. Rizki yang bagaimana? Nah resapannya gini, rizki yang menjadi sarana untuk yaitu melaksanakan hak ubudiyah, ibadah. Rizki wujudnya kesehatan, karena sehat bisa sholat ke masjid. Rezeki wujudnya hati tenang. Dengan hati tenang maka ia tidak goncang, sehingga dipanggil Allah gampang. Ini loh, kalau tidak ngaji nggak ngerti. Nah, dah. Sekarang langsung masuk materi. Khairu ma tatlubuhu minhu ma wa talibu minka. Sebaik-baik sesuatu yang kau minta dari Allah, sebaik-baiknya doa yang kamu panjatkan kepada Allah adalah ma huwa talibu minka, yaitu apa saja yang oleh Allah dituntut terhadapmu. Nah, kalimat ini untuk serem. Allah menuntut hambanya. Kata-kata menuntut itu mesti ada masalah. Makanya ada satu kasus perkara di pengadilan, ada bagian penuntut, namanya apa? Jaksa. Ada pembela, namanya apa? Pengacara. Ada pemutus perkara, namanya apa? Hakim. Nah, di sini dikatakan sesuatu yang paling baik engkau minta kepada Allah, yaitu apa saja yang Allah tuntut supaya kamu melaksanakannya, yaitu beribadah secara istiqomah. Ono kata-kata istiqomah.
Nah, nanti saya tunjukkan hikmah mutiara barokahnya orang yang istiqomah. Dulu pernah saya ambil sekilas, saya itu punya kitab isinya kisah-kisah manusia pilihan Allah. Pilihan Allah, namanya An-Nawazir. Pengarangnya seorang ulama sekaligus sufi, seorang walinya Allah, Asy-Syaikh Sihabuddin Al-Qalyubi dari Mesir. Nah, itu dikisahkan orang itu kalau istiqomah di penjara ia tidak jerah, diancam eksekusi pembunuhan ia tidak akan lari, karena istiqomah itu adalah kekuatan spirit. Ngaji dulu. Ibadah yang sehat. Mohon maaf ini ada bapak-bapak dokter. Namanya sehat tidak hanya fisiknya saja, rohani juga butuh sehat. Ibadah itu juga butuh yang sehat. Bagaimana indikatornya ibadah itu disebut sehat? Saya sudah pernah ngaji ini tapi di masjid lain, yaitu ada 3 indikator sebuah ibadah kepada Allah itu dikatakan sehat. Ada teori yang saya istilahkan 3-1-2, bukan 2-1-2 ya, 3-1-2 atau 3-1-3. Pertama yaitu sebaran maksud, kedua ikatan kekuatan, yang ketiga adalah hasil sebuah perbuatan. Apa sebaran maksud ibadah dikatakan sehat? Nomor 1, al-ibadah li taatillah. Ibadah didasari taat. Kenapa Bapak Ibu? Taat. Tadi Ustadz Iskandar ngimami membaca salah satu ayat dan jaminan dari sebuah maksud ayat. Wa atiullaha wa rasul la'allakum turhamun. Dan taatilah Allah dan Rasulullah, mudah-mudahan engkau dirahmati. Ini kunci pembuka datangnya rahmat itu taat. Taat itu tanpa pertimbangan macam-macam. Disuruh sholat ya sholat, nah, terus untuk apa sih sholat itu? Gak usah nulis pakai taat. Disuruh ikut ngaji ya ikut gitu aja. Gak perlu komentar. Ngaji itu dapat apa sih? Ini salah satu kemarin saya dapat tamu saya ini bagian dari isinya ngaji hikam pagi ini. Ada seorang ibu itu senang ikut ngaji saya, lalu oleh suaminya dilarang, nggak boleh ikut. Sebabnya apa? Ucapan terakhir ini bukan ucapan orang beriman ini. Hati-hati sama yang ngomong. Itu bisa masuk wilayah irdad, murtad. Bisa masuk wilayah fitnah. Kebetulan yang perempuan ini salah seorang, mohon maaf, berprofesi terhormat. Bisa saya sebut namanya lah. Nah suaminya ini juga terhormat. Bedanya cuma satu. Istrinya itu loman, suaminya medit. Istrinya loman, suaminya. Pertanyaannya, rumah tangga model begini nih nyaman betul? Nyaman betul? Nah, sing wedok kepengin sedekah gak wani wedi bojone. Pernah suatu tempo dibalik ini. Sing lanang loman, sing wedok medit. Lah sing apik sing ya apa? Padha lomane ta padha medite? Pun nggih. Saya pernah ya, saya ini punya jamaah, seorang direktur sebuah perusahaan besar di Jawa Timur ini. Sudah sering ngaji, tapi nggak hikam, sebagai pengajian saya diikuti aja. Sing wedok gak tahu melok ngaji, isinya cuma hanya urip mencari harta, menumpuk harta. Jadi saya ingat ucapannya Sayyidina Ali, sebabnya apa orang itu hidup jadi rusak? Karena 2 faktor.
Bahkan Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW juga mengatakan rusaknya umatku itu karena dua sebab. Halaka ummati sayani. Rusaknya umatku itu karena dua masalah. Nomor satu, tarkil ilmi, gak seneng ngaji, gak suka mendengarkan pengajian, gak mau menambah merasa sudah pinter, merasa sudah mengerti tanpa harus belajar. Akeh wongku nggih nuwun sewu. Salat jamaah itu seneng. Tapi nek waktu pengajian mulai mesti. Ada enggak orang gini? Ada enggak? Orang mana? Orang dunia gitu aja ya. Nek ngaji mesti gak gelem. Jawabannya macam-macam. Aku wis iso. Aku bosen kebiyen pancet ae. Mesti nek ngaji nyindir aku. Enggak ada pengajian nyindir itu. Isinya ngaji itu seperti itu. Karena ini obat, lalu sampean punya penyakit, reaksi. Lah kalau obat ketemu orang sehat, enggak reaksi. Ini saya masih bicara taat. Maaf. Akhirnya apa? Kula niki merasa berdosa kali Pak Yai. Lah napa kok dosa? Kula niki gak oleh melok ngaji ngene mboten asal. Lah sebabnya apa? Jawabane niki bukan menyinggung, menusuk hati. Kon ngaji melok Pak Saiful iku oleh apa? Jawabannya mesti oleh apa? Saya bisa mengatakan, sampean melok ngaji kalau subuh maghrib niki oleh apa? Jawab apa? Oleh apa? Oleh apa? Ya sampai sarapan. Nyatanya iya. Oleh sing jenis kebutuhan hati, kebutuhan akal, ya kebutuhan jasad. Pak Saiful iku iso ya iku nyelesaikno utangku lah, kurang ajar ngene. Enggak melok utang kok nyelesaikno. Jadi wong iki susah dituduhno wong. Susahe krana kakean utang. Ustaz dikongkon nyawuri. Lah niki kula nelongso. Wong Pak Saiful gak tau ngrepoti apa-apa dikongkon nyawuri. Sampeyan ngaken ngomong kula niki akibat qaswatul qalb, atine atos. Lah sing nomor loro sebabe umat Islam atau umat Rasul ini rusak. Sing ngomong Kanjeng Nabi ini jamul mali. Senengane numpuk-numpuk dunya. Serius kula pun ngomong loh. Salah satu di antara tanda orang itu dijauhi Allah, terlalu serius ngurusin dunia. Silakan dibuka kembali rekamannya. Terlalu serius ngurusi dunia, itu cirinya manusia jauh dari Tuhan. Mau hati-hati. Nyambet gawe nyambet gawe, tapi urip gak mek nyambut. Kepingin dunia ya kepingin, tapi ojo nemen-nemen urip uber. Ngeten iki tandanya hati yang bening. Pun nggih? Nomor 2 indikator ibadah sehat, yaitu al ibadah li hubbillah. Ibadah didasari cinta dengan yang memerintah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Cinta ini hukum perasaan, bukan hukum akal, bukan hukum akal. Makanya cinta itu rasa. Ada satu pembuktian hukum rasa. Jenengan wau sumerap. Mas, sapa iku sing mau ganjel dampan iki kula bisiki. Kula nyuwun minum. Soalnya masjid-masjid niku aku ngaji mesti ana ngombene ndok kene. Nur iman lali. Gorokan iki tambah suwe tambah garing. Makane kula nyuwun minum niku bener, soalnya sing ngomong aku. Nek sampean njaluk ngombe wong sampean durung mengeluarkan energi apa-apa, tapi ada di masjid, tapi nggak di sini, di Sidoarjo. Jadi kalau imamnya, ustadznya dikasih minum, semua jamaah minum. Nah, kalau ustadznya diberi makan, jamaahnya makan.
Kalau ustaznya lali gak dikei ngombe, kabeh gak dikei. Masya Allah, kalau ente ngomongnya kalau moro kitab kamu di 7 masjid. Salah satunya Nurul Iman. Nah, ibadah dilandasi cinta. Cinta hukum rasa. Rasa itu power. Orang yang menyintai Allah pasti menyintai perintahnya Allah. Orang yang menyintai perintahnya Allah tidak ada hitung-hitungan. Abot, jauh, tidak ada itu. Longgo nak masjid, anteng ayem ngrungokno ngaji, gak eling waktu, gak ndelok jam. Makanya di masjid-masjid itu tak pikir ya bener. Semua jam dinding diletakkan di sana. Tidak di sini. Kenapa? Supaya sampean gak ndelok. Lho ngene sik diakal, gak penting jam dinding aku nggawa. Nah, kalau sing jam aku lodo sekarang ini jam 5 kurang sedikit. Makanya saya itu diingatkan timer. Engko nek wis waktu mari ya mari. Makanya kalau ndelok mendukur-mendukur iku ndelok jam kalau niku. Pun nggih, wis. Jadi ibadah didasari cinta. Lah cinta itu tidak masuk logika. Tidak masuk. Ini saya cerita ya. Saya punya jamaah. Kalau ini ngaji hikam sering cerita. Saya dalam sarah-sarah hikam itu banyak cerita-cerita. Kisah-kisah hikmah. Orang ngaji lalu ngerti, lalu berbuat menjadi orang terpuji. Lah sing gak ngaji, ya gak ngerti, ya gak terpuji. Konon tadi saya akan putus ya. Ibadah sehat cirinya ada 3 kurang 1. Di wilayah cinta sekarang. Saya itu punya jamaah seorang pimpinan perusahaan di Jawa Timur lah. Dia ini sering mendengarkan pengajian saya. Orang itu pada tataran yang namanya grassroots, masih awal, itu senang dengan materi. Makanya di dunia ku sombong. Nek wis naik kelas, tidak seberapa senang. Makanya uang gede setengah sugi, ambek sugi temenan, iku api sugi temenan. Uangku setengah melarat, ambek melarat temenan, api. Lho ya, api melarat temenan. Sebabnya api melarat temenan, botone nemen, jaluke nemen. Minta kepada siapa? Makanya di atas gelar akademis yang disanjung-sanjung profesor, doktor, kiai haji, mau macam-macam baik, kalah dengan satu kalimat, al-fakir ilallah ta'ala. Manusia yang sangat butuh dengan Allah. Jadi kalimat-kalimat tempelan itu hanya label-label kehormatan sebuah jenjang, yaitu kualitas ilmu orang. Tapi di depan Allah yang paling tinggi al-fakir ilallah. Makanya nama saya itu sering ditulis kiai haji, gelar saya. Tapi di pondok saya nggak ada. Punya jamaah gini, al-fakir ilallah, Saiful Ulum Nawawi. Ghafarallahu lahu wali walidayhi walil muslimina wal muslimat. Kalau tambal cover foto kula. Lho Ustaz, gelar akademisnya kok gak ditulis? Gak usah. Gelar akademis kan digawe nyambut gawe, iku gawe ngundakno bayaran. Tapi nek masalah ngerambut umat wis gak penting. Lah tapi kenapa di Nurul Iman kok nama saya diberi ideologi namanya gelar-gelar? Enggak apa-apa. Wong aku gak njaluk disebut-sebut. Ini enten cerita kisah nyata. Ada seorang ambisi namanya label-label. Dia dulu hanya S1. Lalu kuliahnya ambil S2. Lalu gelarnya naik sudah. Takmir masjid di WA. Tolong jenengku Roban. Aku wis S2. Mari lulus S2. Baru lulus yaitu disertasinya lulus S3. Takmir masjid tempat dia itu mengisi khutbah di WA. Namaku sekarang sudah doktor. Ngeten iki hijab penyakit ini. Bisa menutup orang bisa mengenal Allah jadi gagal. Karena yang membanggakan label-label itu. Tapi kalau itu dalam rangka ada kaitan dengan satu, yaitu prosedur yang harus dijalani, tidak apa-apa.
Ada seorang dalam jenjang karir disebut begini-begini, kan hubungannya karir, tapi hubungannya namanya ibadah tidak ada. Maka hati-hati, orang yang gila hormat itu bahaya. Ketika kehormatnya tidak dapat, tinggal ya gilanya. Oke. Nah, lanjut. Yang nomor 3, al-ibadah. Mari li taatillah, li hubbillah, taslimah. Didasari pasrah, tawakal. Bahasa hikam yang disebut iktimad, bersandar. Jadi hebat ya apa orang itu ilmu ini dukur, ibadah tetap, tapi sandarannya salah, berakhir salah. Nah, sandaran itu di dalam kitab hikam ada 2, ada sandaran kuat, ada sandaran lemah. Yang kuat itu tunggal, satu, hanya Allah. Selain Allah ringkih, tidak kuat. Makanya jangan berharap kepada makhluk, karena makhluk itu juga masih banyak kelemahan. Berharaplah yang tidak memiliki kelemahan. Al-Qawiyyu Al-Matinu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di dalam pasal 71 ini diajari oleh kitab hikam, sebaik-baik sesuatu yang kau minta kepada Allah itu, yaitu apa yang Allah tuntut kepadamu. Allah menuntut apa? Memerintahkan untuk menjalankan kewajiban, meninggalkan sebuah larangan dengan istiqomah. Kata kuncinya apa ini? Istiqomah. Makanya orang taat, orang cinta, orang pasrah ini masih memungkinkan untuk gagal kalau tidak diikat. Makanya teorinya 3-1. 3 ini adalah sebaran maksud, 1 ini kata kuncinya, yaitu istiqomah. Lah istiqomah itu yang paling dicintai Allah. Pada rekaman belum yang ini saya cerita ada orang itu diuji Allah. Duwe bojo gak tapi tepak, ya sama dengan tamu saya kemarin. Jadi sing wedok senengane jamaah melok pengajian, sing lanang gak sembahyang. Wis gak sembahyang senengane muring-muring. Tadi sing wedok iku sumpek bin sedih, wis sumpek. Tapi gak digawe sedih. Wong orang yang ngerti agama, wis cuboku. Wong aku ya gelem dikawin, ya tak terima, iki termasuk bagian dari ujian. Hebat wong wedok. Nanti nang omah kula kok. Kula Ustaz 15 tahun dadi bojone gak tahu dibelanjani. Mboten napa-napa. Wong kula nyambut gawe kok. Saya punya penghasilan. Malah bojo kula urip melok aku. Mboten napa-napa. Wis tak niatilah yaiku ngerambut arek ngene iki. Tapi ada 2 kula niki nangis. Wis gak belanjani. Rokok njaluk, duit njaluk, ana kalimat ngene. Nek sing wedok sembayang wis lanang muni ngene. Gawe apa sih sembayang itu? Sembayang gak ngari sugih. Masyaallah. Sembayang gak ngarai? Kira-kira nuwun sewu Pak, sampean diomeli bojo sampean ngeten sampean kapakno bojo sampean? Duwe bojo mon lho, dari dipegang. Ya aja dipegat dhelik lah nggih. Niki dibimbing. Dadi sembarang dihubungkan ambek sugih. Melo ngaji-ngaji ngono ku oleh apa sih? Wong ngaji gak ngarai. Di matanya ada harta, di hatinya ada harta, semuanya hidup ukurannya. Dadak gak oleh, kayak apa sembahyang, gak usah sholat, ket biyen sholat yo pancen melarat, gak kurang ajar mangke. Siji, nomor loro, anak iku nek budal nang TPQ, tempat belajar ngaji, iku dilarang. Gak usah. Pak, aku ngaji, Pak. Gak usah. Lah apa? Ngaji ku nggarai oleh apa? Gak kurang ajar gitu. Ayo gini, ambek bapak ndelok TV, ya apa kowe? Duwe bojo ngeten iki enake dikapakno. Ibu-ibu takoni, duwe bojo kaya ngeten
Kira-kira bojo sampean tapi muga mboten nggih. Naudzubillah ini. Dikapakno mangeten iki. Tere bapak mau dipegat, nek niki dikapakno. Aja kejem-kejem lah. Ya dibina, ojo ngono lho Pak, awak tambah tua, umur kari titik, kapan maneh awak iki ngelakoni ibadah. Gak ngerti lho Pak, ana wong ku mati gathik lara. Tapi nek atine ketutup, diwarang ini gak wedi blas. Bapak no, masih meni mati aku mati tak mati-mati dhewe. Gak kurang kejar gitu. Dadi wong nek kadung atine ditutup Allah, gak iso ditembus hidayah. Oke, saya mohon waktu sedikit karena ada hubungannya dengan ini tulisan. Yaitu tasakuran hari lahir. Nah, bulan ini juga termasuk masih bulan di mana ada yaitu manusia pilihan Allah yang lahir di bulan ini. Siapa? Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu yang di mana-mana sedang rame-ramenya peringatan Maulid. Nah, niki enten kisah berhikmah. Biasanya saya kalau ngaji hikam di akhir kajian saya beri namanya kisah berhikmah. Diterangkan ditulis dalam kitab Mu'tabarah, kitab yaitu rujukannya referensi bagi orang pencari ilmu, namanya kitab I'anatut Talibin. Ono cerita pemuda remeh direndahkan oleh masyarakat tapi dimuliakan Allah. Nah, makanya hati-hati nek ngaji hikam, ojo ngremehno. Wow. Konon di salah satu cerita itu pemuda ini pekerjaannya juga tidak terhormat, hanya menjadi yaitu buruh angkut barang di pasar. Anggap saja orang Rukun Harapan belanja ke pasar Soponyono beli namanya belanja banyak gak kuat ngowo, lalu memanggil seorang anak muda remaja itu, iki nak rene ana iki ibu angkatno iki angkatno yaitu belanjanya. Anak itu nyambut gawe ini pokoknya menyuruh orang di pasar mengangkatkan barang. Kalau orang sini dari dalam pasar dibawa ke mobilnya orang itu. Nah, anak ini kerjanya begitu setiap hari. Pagi datang ke pasar, nanti kalau pasarnya sudah tutup, sudah selesai, ya mulai. Tapi anak ini punya manajemen pola pikir yang bisa ditiru. Hasil nyambetnya itu tidak dihabiskan, dibagi dua, separuh untuk kebutuhan hidup harian, ya kayak beli makanan, sebagai kebutuhan harian. Yang separuh ditabung. Jadi ini sudah baik. Ya ini saving, menabung untuk kebutuhan masa depan apa? Itu setiap hari begitu terus. Lah, tabungannya ini bukan tabungan yang modern lewat bank gitu. Tabungan yang model dulu, modelnya apa? Celengan. Engko nek waktune mengambil celengannya dipecah. Lah mecai celengan itu menunggu bulan Rabiul Awal. Tapi kalau anak-anak kita dulu, sekarang saya tidak tahu, iku nek nyelengi mecai riyo. Apa iki? Akhirnya apa? Dipecah, uangnya ngumpul setahun. Nah, dipakai apa ini? Separuh dipakai beli pakaian. Tadi hari itu tuku pakaian ngenteni setahun. Yang separuh lah, ini yang separuh ini panjenengan harus mencari resapan ngaji hikam. Bisa mungkin anak panjenengan orang Rukun Harapan nanti bisa niru. Apa? Anak ini mulai tanggal 1 itu ke pasar beli pakaian baru, baju baru, kopiah baru, mungkin sarung baru, pokoknya semuanya serba baru, minyak wangi. Yang separuh ia datang ke rumah makan, yaitu pesan catering. Nah, kalau di sini yaitu Pak catering ibu, Bu sapa nih? Bu Yatno. Ini kalau wong ini gini. Nah, terus untuk apa pesan?
misalnya ke jamaah kita yang namanya yaitu Pak Yatno atau Bu, Bu, saya pesan catering untuk sekian ratus orang. Dipakai kapan? Nanti tanggal 12 Rabiul, hari lahirnya Rasulullah. Nah akhirnya apa? Dia sudah biasa malam tanggal 12, misalnya sekarang 12 tadi malam, anaknya ini biasa sholat jamaah isya ke masjid, setelah itu pulang langsung tidur. Jadi anggap aja tidur jam 7:30 Pak. Jam 1 malam bangun mandi, lalu pakai pakaian yang dibeli tadi, pakaian baru, di rumah sendiri, pakaian-pakaian baru dikasih wangi-wangian, dia mohon maaf qiyamul lail, sholat malam, ijen hari ini, lalu duduk menghadap ke arah kiblat, ia bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Membaca solawat sampai ribuan. Sampai berapa lama ia zikir baca? Hanya solawat saja. Sampai yaitu menjelang subuh. Sekarang subuh jam berapa? Jam 4 kurang sedikit ya. Anggap saja 3:30 baru berhenti zikirnya. Mulainya jam 1. Yang dibaca cuma sholawat, tapi di kitab tidak diterangkan sholawat yang model apa atau seperti apa yang dibaca. Barang sudah menjelang subuh, ia langsung berdiri. Mahallul qiyam ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Oke. Lah sekarang ngingeten toh? Ternyata anak itu membaca salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sambil menangis. Menangis, air matanya meleleh. Tapi sendiri, di rumah sendiri. Mendengar azan subuh, berhenti. Terus datang ke masjid, sholat jamaah subuh. Setelah sholat subuh, dia memberitahu kalau misalnya diundang kepada Ustadz Iskandar. Ustadz, kula nyuwun tolong jamaah sholat subuh, kula undang ke rumah saya. Ada apa? Saya tasakuran. Niki tulisannya foto, tasakuran. Kula niki wau asli nih. Gak eling cerita iki gara-gara tulisan tasakuran. Kula oh tasakuran nopo? Saya memperingati hari lahirnya Rasulullah. Monggo sedaya mawon, Bapak Ibu, kurang lebih sekitar mungkin 100 sampai 200 orang ke rumah. Cateringnya kan sudah dipesan, jam sekian hari ini tolong dikirim ke rumah. Paham? Muga-muga ngaji kula niki ditiru, margi ono yang ini. Akhirnya mari ngaji langsung ngebel Bu Yatno atau Pak Yatno. Bu, tanggal ini tolong saya dikirim. Kula niki lho. Sapa ulan Ramadan, ulan Rabiul Awal ada acara Maulid Nabi gak kepingin sedekah, niku asli wong medhit. Niki balasan Allah lho, guys. Gak perlu menunggu akhirat. Saya mengikuti yaitu nasihat tausiahnya Syekh Al-Imam Al-Habib As-Sayyid Profesor Dr. Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Niki wong pinter, turunannya Rasulullah langsung. Makanya dipanggil Sayyid. Tidak ada jalan paling cepat untuk bisa terpenuhnya hajat. Tidak ada jalan paling mudah untuk menolak namanya musibah. Kecuali banyak-banyak membaca sholawat kepada. Makanya tiang niku nggak ada amalan wiritan niku gak perlu akeh-akeh. Iso sholawat ya sholawat aja sing akeh. Iso tasbih ya tasbih aja.
supaya nanti kita ini terlimpahi sirinya iman. Akhirnya ngoten niku setiap tahun berlangsung. Lalu setelah itu hari selanjutnya wis nang pasar maneh oleh dikai wong-wong iku tip-tip atau apa ngono iku hadiah karena dheweke apa nih mau ngangkat barang, ditabung separuh dipakai kebutuhan. Anak ini gak sampai tua dipundhut Allah meninggal dunia. Jadi belum pernah merasakan kawin nikah, mati Joko. Nah, setelah mati, setelah dimakamkan oleh masyarakat, temannya anak ini mimpi dijumpai temannya yang sudah dikubur itu. Nah, dalam mimpi ikhtilam terjadi tanya jawab, dialog. Apa dialognya? Niki kula mboten ngarang dhewe lagi. Nek orang roh harapan penasaran, belilah buku atau kitab yang saya sebut. Dalam kisah masalah inspirasi tentang fadilahnya orang memperingati hari kelahiran. Di sini tulis tasakuran ulang tahun. Tapi ulang tahunnya cucunya Pak Haji Subianto. Lah di cerita ini hari lahirnya Rasul. Akhirnya anak itu jawab. Sing mati lho omongan, makane kadang kala kanca ku nek wis plek apa kanca plek iku. Ngalor ngidul, ngintil iku ngalang-ngali dulur niku. Ono arek iki wis iki. Ono iki wis iki. Ning ngene Quran namanya al-khila. Orang yang berteman tidak hanya di dunia, ketemu sampai nanti di surga. Amin Allahumma. Akhirnya aku juga gak ngerti, apa mau mati? Iya aku mati. Aku dikubur sampai masyarakat. Barang wong-wong masyarakat mulai, aku itu wedi ketakutan. Iki sampe rungokno sing bakal mati kabeh iki. Sebab aku eling, aku tahu ngaji di krungu ustaz kiai itu nerangno setelah masyarakat meninggalkan makam setelah ngubur itu, maka ia sudah masuk alam baru namanya alam barzah. Dan nanti ada malaikat dua yang datang. Ceritanya serem. Makanya aku wedi. Di tengah-tengah ketakutan ada cahaya. Lu cahaya itu tambah ngide, mendekat ke saya, tambah wedi aku. Jangan-jangan ini malaikat mungkar nakir. Barang wis dekat muncul, yaitu jadi orang laki tampan, wajahnya bercahaya, tubuhnya bercahaya, dan baunya wangi. Lalu ngomong, lu kalau yang datang seperti panjenengan, saya juga tidak takut. Lalu panjenengan ini siapa? Bapak ini siapa? Misalnya begitu. Saya yang selalu sering kamu kirimi salam dan sholawat. Saya yang sering diperingati hari lahir saya. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Saya ini nabimu. Siapa? Saya mendengar bahwa kamu meninggal dunia wafat. Saya minta izin kepada Allah untuk bisa menolong kamu. Ini namanya apa? Syafaat. Makanya kamu tidak usah takut. Sebentar lagi malaikat mungkar nakir akan datang menanya kamu. Tapi aku ada di sampingmu. Ini namanya apa ini? Ada anak punya perkara lalu didampingi, pendampingnya namanya apa? Pembela. Kamu tidak usah takut. Nanti kalau kamu tidak bisa menjawab, saya ajari. Kulon itu terinspirasi kitab ini Mutabaharon ini dikaji oleh umat muslim, bukan di Indonesia, seluruh dunia ini. I'anatul Talibin ini. Akhirnya apa? Anak ini jadi wajahnya tidak ketakutan. Kata kuncinya di mana ini? Cerita yang menginspirasi, yaitu umatnya Nabi Muhammad yang ingat kepada nabinya, yang menyintai nabinya, sehingga ia tidak berpikir dapat apa, untuk apa. Pokoknya hari kelahirannya saya senang. Saya peringati, wong yang namanya Pak Haji Subianto punya cucu dua ini, Muhammad Sultan Al-Fatih dan Muhammad Sabi Al-Fatih. Mbak lu seneng.
Makanya ungkapan senang disebut tasakur. Putu sing pasti cucunya Pak Bianto bukan nabi. Itu saja cek kakeknya, orang tuanya hari lahirnya. Apalagi saya kok jadi ingat nasihat tawisnya Gus Bahai. Wong kita memperingati hari ulang tahun kita sendiri, memperingati yang namanya hari ulang tahun anak kita yang tidak ada garansi jaminan dari Allah bahwa anak cucu kita nanti akan bisa menolong kita. Apa sih? Jenengan ingat kisah-kisah manusia susah. Ketika kecil anaknya dibiayai dengan biaya besar, disekolahkan, dikuliahkan, gak tember-tember ke luar negeri. Menjelang ayah ibunya tua menuju kematian, anak tidak ada yang peduli dengan orang tua. Ada? Mari belajar dari Ibrahim. Membanggakan anak pinter belum tentu menolong kita, tapi anak tetap jadikan pandai. Membanggakan anak sukses dunia, jangan terlalu berlebih. Bisa mungkin ia juga tidak menolong kita ketika kita dalam kondisi yang sangat, yaitu ekstrim, nazak. Punya anak jauh di luar negeri, ketika orang tuanya sudah sakaratul maut, tidak ada yang membimbing kalimat tauhid, lalu dihubungi sulit, masih meeting rapet ada urusan dengan namanya kolega lah, orang tuanya ditinggal, mati, taunya cuma berita duka. Monggo sadar, apa itu yang dibanggakan? Saya jadi terenyuh rasa gelisahnya Al-Maghfurullah Allahumma yarham Profesor Dr. B.J. Habibie. Menjelang kematiannya, usia tepuh, ia hatinya gelisah. Orang sukses, orang pandai. Maka dari itu, aset apa sih di dunia yang tidak akan pernah rugi? Satu, anak soleh. Anak soli. Monggo jenengan dadi wong pinter gak apa-apa. Sugih tapi duwe keturunan sing soleh. Ya nopo taunya anak kita cucu soleh tidak? Nggak perlu cari buku macam-macam. Rumusnya cuma dua. Anak soleh kau cirinya ngerti lan gati nang wong tua. Bahasa Jawa ini sama resapi. Ngerti lan gati nang wong. Kata ngerti itu di atas pandai. Iya anak belum ngerti. Aku nek meneng mesti aku langsung dikei duwe. Mungkin pikiran anakku, ibu kok meneng paling gak duwe. Itu namanya tahu yang aku mau. Nuwun sewu. Lah ono anak wong tuane loro ngomong ngene. Bapak ibu kewenang dokter, ala Pak sampeyan wis tuwa, masih dikon dokter ya wis angel, warase angel. Wis meneng ae Pak, engko waras-waras dhewe utawa mati-mati. Gak kurang ajar anak ngene iki. Monggo aja guyu. Kadangkala ini ada kisah nyata tapi gak perlu. Di salah satu kota saya ini diberitahu oleh teman, di sekolah no sampai gelari ngerentek. Ternyata ibunya sakit, diobatkan, tapi semua namanya kwitansi disimpan. Setelah ibunya mati, waktu pertemuan keluarga bagi warisan, ngomong, ibu ketika sakit saya yang mengobatkan, itu habis sekian. Sebelum harta dibagi, saya minta digantikan dulu. Iki ndek anak ngene iki potongan opo? Akhirnya dulur ku langsung syahadat Jawa. Ngerti syahadat Jawa? Iki gak oleh diomongno masjid gak sopan iki. Tadi mau alah tibake sawangane loman. Ibu di kewenang dokter rumah sakit tibake akhirnya totalan. Ngerti totalan? Padahal wong iki sapa Mekah, umroh berkali-kali, haji berkali-kali, tapi nang wong tua hitung-hitungan. Ya apa? Kula dikandani gak melok duwe keluarga, kula nangis. Aku gak nangisi wong iku, nangisi awakku dhewe. Lah nek aku kok nang anakku didadol ngene, ndanyo ki apes dadi wong tua.
Makanya belum tentu kita loma dengan anak, belum tentu anak loma dengan kita. Betul? Kadanglah anak loman, wedi ambek bojone. Ape ngekeki dhuwit wong tuane, ngenteni bojone turu. Barang dhuwit diwenok, bojone meleh. Ya napa? Angel nggih, muga-muga cerita ini sedikit nambahi dan inspiratif. Mari kita tetap istiqomah fi taatillah. Bahasa budayanya lurus jalan terus. Ketika tahu kebaikan tidak perlu belok. Sungguh pun tantangan, rintangan datang terus tidak pernah berhenti. Lurus jalan terus. Iki dipraktekno. Ape sholat subuh jamaah ambek ngaji hikam dadak gerimis. Pertanyaannya, sampean tetap berangkat apa tidak? Ya durung gerimis aja. Nuwun sewu nggih. Jadi hidup ini akan tahu jawaban ketika sudah ketemu soal. Semoga Allah memberi soal kita yang tidak sulit-sulit. Sehingga kita kuat. Makanya Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtar sak terus ayat. Wis Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbulan wa habli rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Allahumma anna haqqa warzuqna ittiba'ah wa anal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka imanan daimah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukran 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.